Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fikri dari kelas 12 MIA 2. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi berjudul Kedatangan Jepang ke Indonesia. Langsung saja kita mulai. Sejarah mencatat, Jepang resmi mengambil Indonesia dari Belanda setelah penandatanganan Perjanjian Kalijati. Lantas, kapan tepatnya kedatangan Dai Nippon ke Nusantara? Apa tujuannya? Dan bagaimana kronologinya? Perjanjian Kalijati yang diteken pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, dekat Jawa Barat, merupakan tanda resmi penyerahan Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia Kedua. Lantaran Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, maka kekuasaan atas wilayah koloni mereka yakni Hindia Belanda alias Nusantara atau Indonesia diserahkan kepada pemerintahan Dai Nippon. Apa itu penyebab kedatangan Jepang ke Indonesia? Sebenarnya, orang-orang Jepang memasuki Indonesia sebelum menyerahnya Belanda tahun 1942. Tahun 1937 sedang terjadi krisis ekonomi dunia. Jepang ternyata berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Ong Kam dalam runtuhnya Hindia Belanda menyebutkan bahwa Jepang termasuk salah satu negara yang mampu selamat dari krisis moneter dunia. Hal ini berbeda dengan Hindia Belanda atau Indonesia di bawah penjajahan kolonial Belanda. Maka, ketika krisis ekonomi melanda dunia, Jepang mampu bertahan akibat strategi perekonomian mereka. Sebaliknya, perekonomian Hindia Belanda kian terpuruk. Inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke Indonesia. Pada tahun 1938 sampai 1939, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang didapat dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai 1939 untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Tujuan Jepang ingin menguasai Indonesia. Pada tanggal 1 September 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok fasisme bersama Jerman dengan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya sangat merugikan Jepang yang telah menanam investasi di Indonesia serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas itulah, Jepang kemudian mengincar Indonesia. Dengan demikian, tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia untuk kebutuhan perang dan kebutuhan industri. Jepang menjadi salah satu kekuatan penting dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat Pearl Harbor di Hawaii. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia ke-6 tahun 1984 karya Marwati Junod, Posponegoro dan Nugroho Natasusanto, pemerintahan kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Djardja van Starkenborgh Stoucher menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Keesokan harinya, wilayah Tarakan berhasil diduduki oleh Jepang yang segera merembet ke wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku di kawasan timur. Kronologi masuknya Jepang ke Indonesia. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan didudukinya wilayah-wilayah lainnya.
Balikpapan, dan Pontianak misalnya. Masing-masing dikuasai di Jepang tanggal 24 Januari 1942 dan 29 Januari 1942. Berikutnya berturut-turut pada tanggal 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942 giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dai Nippon melanjutkan ekspansi wilayah ke Sumatera. Pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengerahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad di tanah Jawa. Jepang menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Karangan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Akhirnya, Batavia atau Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda dapat direbut pada 5 Maret 1942. Menyusul kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak, terpaksa menyetujui untuk diadakannya perundingan tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat. Kedua belah pihak bertemu. Dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu, diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dikutip dari Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai proklamasi 1908 sampai 1945. Pada tahun 2001 karya Soehartono. Pertemuan dilangsungkan di Kalijati pada 8 Maret 1942. Disepakati bahwa angkatan perang Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya, dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Djardja van Starkenborgh Stachouwer dan Letnan Jenderal Hendrik Terpoorten yang merupakan komandan angkatan perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Dai Nippon. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada dalam pendudukan dan pemerintahan militer Jepang hingga akhirnya Dai Nippon mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya yang membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Propaganda Jepang di Indonesia. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang Jepang lakukan ialah membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Abdul Salam dalam menuju kemerdekaan tahun 1964 menyebutkan bahwa gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya, serta kegiatan-kegiatan yang membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia, seperti Pembela Tanah Air atau PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi. Jepang membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, pada perkembangannya, perlakuan Dai Nippon terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja atau Romusa dan Jugun Ianfu adalah sedikit contohnya. Selama kurang dari 4,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Semua diarahkan demi kepentingan perang untuk Jepang sehingga kehidupan masyarakat sangat tersiksa. Begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras oleh Dai Nippon. Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Situasi ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Saya Dimas Fikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.